Siapakah iblis ya? Iblis ini penjahat besar ya. Iblis ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah iblis berasal dari malaikat ataukah iblis berasal dari jin? Bahkan jumhur ulama, jumhur salaf berpendapat bahwasanya iblis berasal dari malaikat. Ini pendapat Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, bahwasanya iblis dari kalangan malaikat. Sebagian ulama mengatakan iblis dari golongan jin berdasarkan ayat dalam surat Al-Kahfi sangat tegas, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis dari jin dan dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ketiga, pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim merojikan pendapat kedua, namun berusaha menggabungkan. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan iblis secara bentuk dia seperti malaikat karena dalam barisan mereka, tapi secara asal dia dari jin. Secara asal dia dari golongan jin. Ini khilaf tidak begitu penting ya. Meskipun kita tahu yang lebih kuat iblis dari apa? Jin, dari kalangan jin ya. Karena kalau dari kalangan malaikat ya, malaikat punya sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan tidak pernah dan selalu menjalankan apa perintah Allah. Malaikat ya tidak pernah membangkang sama sekali. Yang bisa membangkang, bisa taat itu jin dan manusia. Itu jin dan manusia. Ini semakin menguatkan bahwasanya iblis bukan dari golongan malaikat, tapi dia dari golongan jin. Tapi dalam ayat ini iblis disebutkan bersama dengan malaikat. Saya bacakan ayatnya ulang ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu." Tatkala kami berkata kepada para malaikat, Allah tidak mengatakan tatkala kami merintahkan kepada malaikat dan iblis. Tidak ada kalimat dan iblis. Allah hanya berkata tatkala kami berkata kepada para malaikat sujudlah kepada Adam. Allah berkata fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Zahirnya iblis dari kalangan apa? Malaikat. Meskipun kita tahu dia berasal dari asalnya dari jin, tetapi dia di barisan para malaikat. Kenapa iblis berada di barisan para malaikat? Karena dia waktu itu iblis yang soleh ya. Allah mengatakan dia rajin beribadah, dia alim waktu itu, dia top, iblis top waktu itu, sampai kedudukannya seperti para malaikat, gaulnya dengan malaikat ya. Dia berada dalam barisan para malaikat. Kenapa jin-jin yang lain tidak disebutin? Dia khusus spesial ini iblis. Dia jin paling spesial waktu itu. Dia alim dan dia rajin beribadah dan dia berada dalam kumpulan para malaikat. Namun waktu disuruh sujud, ternyata dia tidak mau sujud. Kenapa dia tidak mau sujud? Kata para ulama jelas dia hasad kepada Adam alaihissalam. Dia hasad kepada Adam alaihissalam. Ini sering menimpa kita manusia. Kita hasad kepada pendatang baru. Iya. Orang developer, para pengembang, tahu-tahu ada pengembang baru, hasad kita. Kita para dokter, tahu-tahu ada dokter baru, pintar lagi, hasad sama. Mulailah pasien-pasien kita pindah ke dokter baru. Hasad atau tidak? Hasad. Hanya orang-orang yang ikhlas yang tidak hasad. Kalau model-model kita ya kemungkinan besar apa? Hasad. Manusia ya. Iblis Allah uji dia dengan adanya pendatang baru, Adam alaihissalam, dan pendatang baru tersebut benar-benar diistimewakan oleh Allah. Diciptakan dengan kedua tangannya. Kemudian diajarkan ilmu. Ya luar biasa. Kalau iblis kun fayakun diciptakan, Adam enggak spesial. Disuruh sujud kepada Adam, maka iblis tidak bisa terima, dia hasad. Allah tanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai iblis, kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah sudah sebutkan hujahnya. Ini makhluk mulia, aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Maka iblis cari dalih, bukan dalil, tapi cari dalih. Dia berkata, "Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Saya lebih baik daripada Adam, wahai ya Rabbku. Aku engkau ciptakan dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Ini dalilnya iblis. Ini dalilnya apa? Iblis. Bahwasanya iblis tercipta dari api dan Adam tercipta dari apa? Tanah. Dan menurut iblis, api lebih baik daripada tanah. Sehingga bagaimana yang lebih baik sujud kepada yang di bawahnya.
Tidak logis menurut iblis. Ya. Dan inilah dalil iblis. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalil ini dalil yang tidak nyambung. Para ulama telah menjelaskan dengan penjelasan yang panjang. Enggak usah Adam yang bantah ya. Anak keturunan Adam banyak yang apa? Bantah ya. Di antara bantahan tersebut saya tadi baru baca puluhan bantahan. Ya. Tapi tadi saya baca sambil ngantuk-ngantuk jadi saya tidak hafal ya. Saya sampaikan aja sebagian bantahan dari bantahan-bantahan tersebut ya. Di antaranya orang kalau ingin bandingkan, bandingkan yang ada, jangan bandingkan nenek moyang, jangan bandingkan anak keturunan ya. Apa pantas kita bilang sama orang, saya lebih baik daripada kamu ya. Bapak saya dulu ustadz, bapak kamu penjahat, tapi sekarang dia ustadz, kita penjahat, gimana ya. Coba ada orang datang, sekarang ada penjahat ya, dinasihati sama ustadz, mas penjahat, kamu jangan mencuri. Ustadz, saya lebih baik daripada kamu, bapakmu dulu penjahat, bapak saya dulu ustadz. Loh, itu nggak nyambung namanya. Kalau ente membandingkan yang ada sekarang, iblis berdalil dengan asal penciptaannya, bukan dengan kondisi dia sekarang. Dan itu salah pendalilan. Kalau dibandingkan ya sekarang ini, bukan dengan apa? Asal. Betapa banyak orang yang asalnya buruk, ternyata anaknya baik. Ya, Ibrahim alaihissalam bapaknya kafir, Ibrahim apa? Baik. Dan sebaliknya betapa banyak orang yang asalnya baik, anaknya buruk. Contoh Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi, anaknya apa? Kafir. Nabi Nuh alaihissalam, nabi, anaknya apa? Kafir ya. Nabi Ismail alaihissalam, seorang nabi, anak keturunannya ada yang baik, ada yang buruk. Semua orang Quraisy keturunan Ismail. Semua orang Quraisy keturunan siapa? Ismail alaihissalam. Di antara Quraisy tersebut ada Abu Jahal. Paham? Itu keturunan Nabi. Abu Jahal itu keturunan Nabi Ismail. Nabi Yakub alaihissalam, seorang nabi. Di antara keturunan Nabi Yakub, Yahudi semuanya keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ada yang baik? Ada, sedikit. Yang lainnya kacau ya. Ya. Tidak semua asalnya baik, anaknya juga baik. Sebaliknya tidak semua buruk, anaknya buruk ya. Maka sisi pendalilan iblis salah kalau kita bilang. Kamu kalau ingin bandingkan ya iblis ya. Ya harusnya yang sekarang, jangan yang ya dengan yang asal ya. Kemudian yang kedua, siapa bilang api lebih baik daripada tanah? Yang ngomong gitu siapa? Iblis. Kamu kan yang ngomong sendiri. Kalau kita enggak, kita tanah lebih baik daripada api. Banyak kemuliaan tanah dibandingkan api. Tanah itu tenang, ya, bisa kita gunakan untuk tanam pohon, tempat tinggal hewan-hewan. Dalam tanah itu ada emas, ada macam-macam biji besi, ada mungkin berlian, ada banyak keindahan di tanah itu. Api enggak begitu. Api, ya, tanah kokoh, api ditiup angin bisa gerak. Api itu sifatnya naik, angkuh ya, sifatnya ringan, angkuh ya. Api membakar, ya atau tidak? Api membakar. Bisa enggak orang hidup tanpa api? Bisa, meskipun enggak ada api ya. Ya. Tapi orang kalau tidak ada tanah gimana mau hidup ya? Ya. Jadi yang bilang api lebih baik daripada tanah itu siapa? Iblis. Itu ente aja yang ngomong begitu, iblis ya. Ya. Yang benar tanah lebih baik daripada api. Meskipun taruhlah kita sepakat dengan iblis, kita bilang wah iblis, kita ngalah. Memang benar api lebih baik daripada tanah. Memang kamu lebih baik daripada Adam. Taruhlah kita setuju iblis lebih baik daripada Adam. Tapi yang nyuruh kamu sujud itu Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Nabi Musa alaihissalam lebih baik daripada Nabi Khadir dengan ijma' ulama. Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khadir. Termasuk ulul azmi minar rusul. Nabi yang pengikutnya lebih banyak setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketemu dengan dia di Isra Mi'raj. Nabi Khadir tidak, Nabi tidak ketemu. Ya, sepakat ulama semuanya Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khadir. Tapi Nabi Musa ingin nimba ilmu, dia datang kepada Nabi Khadir, ada ilmu yang dia tidak tahu, dengan merendahkan dirinya dengan mengatakan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Wahai Khadir, bolehkah aku ikut engkau agar kau ajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu? Dengan merendah. Tatkala Allah, seandainya iblis pun lebih afdal daripada Adam, kalau Allah suruh iblis sujud kepada Adam, harusnya iblis tetap apa? Ikut. Apalagi ternyata Adam lebih afdal daripada iblis. Baik, jadi iblis sebenarnya tidak punya dalih, dia hanya hasad saja.
Kalau orang sudah hasad, cari-cari dalil. Kalau orang sudah hasad, cari-cari dalil. Itulah iblis, ya. Dan dia telah mengkiaskan dengan analoginya melawan dalil. Dalam istilah fikih, kias seperti namanya fasidul i'tibar, yaitu kias yang rusak. Anda menganalogikan tapi sudah ada dalil tegas, maka tidak boleh Anda pakai logika lagi. Dalilnya sudah ada, ngapain Anda melawan dalil dengan logika? Ya, ini adalah hal yang salah dari iblis. Taib.